dari guru ini, pertama tentang Undang-Undang Cipta minta dibatalkan, Cipta Kerja itu saya sampaikan kewenangannya ada di pihak pemerintah pusat, tapi mekanismenya ada, yaitu lewat MK. Yang kedua tentang penegakan hukum, baik perlindungan terhadap buruh, kemudian tentang korupsi yang di Jamsostek, saya sampaikan itu kewenangannya sudah ada di ranah APH. Sementara kami untuk mendorong pada prinsipnya siap supaya lebih transparan dan lebih keadilan. Tapi kami sampaikan kita harus percaya terhadap aparat hukum tentang hal ini, karena mereka pun dengan keilmuan dan keahlian dan juga unsur keadilan akan menjadi pertimbangan dalam sebuah keputusan. Kemudian juga dalam masalah UMSK, memang UMSK ini diundangkan yaitu sekitar bulan November, sementara kita bulan Desember. Tetapi sebenarnya kami sudah ada surat dari pemerintah pusat untuk dibatalkan, karena kami pemerintah provinsi merupakan kepanjang tanganan dari pemerintah pusat. Apa yang menjadi keputusan kami harus ada payung hukum, undang-undang, aturan yang lebih atas. Kemudian juga keputusan kami tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih atas. Oleh karena itu, apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat itu pun menjadi rujukan pemerintah kami. Tetapi tadi ada masukan. Yang pertama, kenapa tidak kalau UMSK namanya yang tertera dalam undang-undang itu tidak boleh, ganti nama aja UMKU, upah minimum kelompok usaha. Saya bilang kenapa tidak? Saya sampaikan dan saya diskusikan dulu di sini. Jangan sampai di saat saya menyampaikan ke situ ternyata hasil diskusi di sini pun tidak memungkinkan untuk hal itu. Jadi saya akan diskusikan di sini. Nanti kalau sudah memungkinkan untuk disampaikan ke pemerintah pusat, saya sampaikan. Termasuk juga masa transisi antara berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi dua hal yang akan menjadi poin kami pembicaraan dengan pemerintah pusat, apakah itu memungkinkan ataupun tidak diberlakukannya UMSK ini. Karena memang yang namanya pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Buruh yang ada di Jawa Barat adalah masyarakat Jawa Barat. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraannya. Kemudian juga harus dipahami bahwa buruh ini sangat berperan dalam gerakan ekonomi di Jawa Barat. Para pengusaha tidak akan sukses kalau tidak ada buruh. Para pengusaha tidak akan maju perusahaan-perusahaannya kalau tidak ada buruh. Oleh karena itu, kami ingin kebersamaan pemahaman antara pihak pengusaha dan buruh karena saling menguntungkan dan saling mengisi, termasuk pemerintah pun diuntungkan dengan adanya buruh. Apalagi Jawa Barat 20% produk-produk atau investor-investor yang ada tingkat nasional ini ada di wilayah Jawa Barat.